Assalamualaikum, halo Bunda, ketemu lagi di channel aku Mona Lisa. Terima kasih untuk Bunda yang udah nyempetin waktunya untuk nonton channel aku. Oh iya, apa kabarnya nih? Semoga kita selalu sehat, murah rezeki, hidup penuh barokah, dan segala urusan dipermudah serta diperlancar. Amin. Share lagi ya Bun kegiatan aku hari ini. Setelah selesai beres-beres kamar, lanjut, sekarang aku berada di ruang tengah. Ini rutinitas yang nggak boleh di skip, soalnya biasanya anak-anak menghabiskan banyak waktu di sini. Apa aja biasanya anak-anak bisa lakukan, misalnya nonton TV, makan, bermain, dan juga bisa sampai tidur siang. Makanya aku selalu bersihkan tempat ini untuk kenyamanan mereka. Tidak bisa dipungkiri juga kalau ngelihat rumah sudah bersih dan juga rapi, kita juga ikut senang. Rasanya kayak ada kepuasan tersendiri. Betul nggak sih Bun? Jadi Bun, biasanya kalau aku suka bersih-bersih kayak gini, anak-anak aku suruh masuk ke kamar aja dulu. Apalagi Pak suami kerja, jadi nggak ada yang ngejagain. Paling nanti kamarnya yang udah dirapikan tadi berantakan lagi, terutama selimut ya Bun. Soalnya anak-anak kalau di kamar paling suka banget mainin selimut. Pernah juga 3 atau 4 kali aku itu lipat selimut dalam satu hari. Mau dibilangin berapa kali juga ya, namanya aja anak-anak ya, tetap anak-anak ya Bun. Paling cuma sebentar nggak mainin, terus nggak lamanya lagi pasti dibuka-bukain dan dimainin lagi. Berhubung di rumah juga nggak ada ART, jadi terkadang aku diamin aja. Kalau sekiranya nggak bahaya banget nggak apa-apa. Karena kalau ngejagain anak yang 24 jam full gitu, aku nggak bisa Bun. Nggak bisa dipungkirin juga, terkadang kita ibu rumah tangga banyak banget kerjaan yang harus diselesaikan. Terkadang mulai dari bangun tidur udah mikir dulu apa yang harus dilakuin. Kalau bisa apa yang kita kerjakan bisa disambilin gitu. Karena kalau pagi-pagi itu kok rasanya repot banget, walaupun bangun di awal waktu juga masih tetap ngerasa kerepotan. Kayak dikejar-kejar waktu juga. Ada yang samaan gak sih Bun kayak aku? Oh iya, aku mau ngucapin sekali lagi terima kasih untuk bunda-bunda yang udah nyempetin waktunya untuk nonton channel aku. Dan untuk yang baru menemukan channel aku ucapkan selamat menonton. Perkenalkan, aku ibu rumah tangga dengan 3 orang anak yang selalu melakukan kegiatan dan aktivitas di dalam rumah. Dan yang aku share ini adalah kegiatan sehari-hari aku sebagai ibu rumah tangga. Jangan lupa di like dan juga subscribe, karena tanpa bunda juga aku nggak mungkin bisa semangat untuk bikin video ini lagi. Semoga video aku kali ini bisa bermanfaat, memotivasi, dan membuat bunda-bunda makin semangat untuk beberes rumah. Dan aku mau ngucapin terima kasih sekali lagi untuk bunda-bunda yang selalu meninggalkan komentar positif di setiap videonya. Ambil sisi positif dan tinggalkan yang buruknya ya Bun. Sekarang aku sudah berada di dapur, jadi ini adalah dapur aku. Biasanya aku kalau mau cuci piring di sini. Belum sempat dicuci soalnya tadi keburu abang dan adik mau minta mandi. Jadi aku tadi mandiin dulu, terus kasih sarapan. Nah sekarang aku baru melakukan aktivitas lagi. Semoga bunda-bunda juga nggak pernah bosen dengan aktivitas aku yang itu-itu aja. Soalnya ini adalah kegiatan yang setiap hari dilakukan oleh hampir semua ibu rumah tangga, ya termasuk aku juga sih Bun. Oh ya, bunda-bunda yang lagi nonton video aku lagi ngapain nih sekarang? Gimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Gimana? Udah beres-beres rumah belum? Kalau belum, yuk aku temenin biar kita makin semangat. Kebetulan untuk cucian piring hari ini lumayan banyak. Ada gabungan juga dari beberapa piring yang belum aku sempat cuci semalam. Gak tahu kenapa juga semalam badan aku kayak pegel-pegel gitu. Mungkin karena kecapean habis beraktivitas seharian. Karena aku itu kalau malam baru mulai terasa rasa sakit di badan. Kalau lagi beraktivitas memang gak terasa. Kebetulan juga Pak suami semalam lagi gak ada di rumah. Soalnya kalau ada Pak suami, aku suka gak dibolehin untuk cuci piring malam hari. Padahal ya Bun, itu adalah kesempatan aku untuk beres-beres rumah malam hari saat Pak suami lagi nggak ada di rumah. Soalnya aku itu kalau ngeliat ada cucian piring maunya langsung dibersihin dan dicuci gitu, biar nggak makin repot juga besok paginya. Tapi ya udahlah, berhubung yang nyuruh itu Pak suami, ya udah diikutin aja.
Kebetulan juga ada botol susunya si Ade, habis tadi pagi dipakai untuk minum susu. Mau langsung dicuci juga biar nggak numpuk lagi. Sepertinya cucian aku kali ini udah hampir selesai. Langsung saja, rencananya aku mau langsung bersihin juga di bagian wastafel ini. Berhubung masih di sini juga, masih satu tempat, ya udah langsung aja untuk dibersihkan. Soalnya biasa ya bun, kalau habis cuci piring pasti ada noda minyak dan juga sisa-sisa makanan yang menempel. Nah, kebetulan saat aku cuci piring tadi, ada abang sayur yang biasanya memang udah jadi langganan aku. Biasanya aku sih sebutnya Pak D. Nggak tahu kenapa juga bisa disebut Pak D, tapi yang pasti orang-orang sini biasanya panggil Pak D gitu. Jadi ya udah aku ikut-ikut aja sebutnya Pak D juga. Jadi si Pade ini selalu lewat di depan rumah dan jadi langganan juga. Kalau dulu biasanya aku suka beli sama abang yang satunya, memang lewat juga setiap hari di rumah, tapi kayaknya udah beralih sama si Pade ini. Soalnya lumayan lengkap juga, bukan cuma sayur yang Pak dijual, tapi bahan-bahan sembako juga. Misalnya gandum, telur, gula, minyak, dan lain sebagainya Pak D juga jual. Soalnya aku ini tipikal ibu rumah tangga yang memang jarang banget untuk keluar rumah kalau nggak penting-penting banget. Itu pun biasanya keluarnya sama suami dan juga anak-anak. Biasanya aku juga sekalian beli bahan-bahan dapur sama si Pak D ini. Misalnya sekalian minyak goreng dan juga telur lagi habis, aku biasa beli di sini. Karena di rumah aku itu wajib banget untuk ngestok telur karena anak-anak biasanya suka banget makan telur. Sebenarnya kalau harus ke warung dan juga pasar, jaraknya deket banget dari rumah loh bun. Di belakang rumah aku ini jaraknya cuma satu rumah gitu, sudah ada warung. Dan kalau harus ke pasar juga sekitar 5 menitan itu udah sampai di pasar. Tapi berhubung aku ngurus anak sendiri dan gak ada ART untuk jagain anak-anak saat aku keluar rumah, gak mungkin juga untuk aku bawa kedua anak-anak untuk belanja di pasar tradisional gitu dengan usia yang masih kecil. Apalagi si adik suka takut kalau ngeliat ikan yang berukuran besar, karena kebetulan juga aku tinggal di dekat daerah pantai, jadi terkadang ada ikan yang besar-besar gitu. Si adik suka nangis dan mungkin takut juga, jadi terkadang aku pilih amannya aja untuk memilih beli sama si Pak D tadi. Kalau untuk harga yang pasti memang berbeda ya bun, kalau kita langsung belanja di pasar sama abang-abang yang memang lewat di depan rumah. Tapi terkadang aku juga suka pergi ke pasar kalau pak suami lagi nggak kerja atau libur gitu. Lumayan juga kan bun perbedaan harganya. Jadi saat aku belanja sama si Pak D tadi, suami pulang dan dia bawa ikan. Alhamdulillah ini ikan yang nggak beli dapat hasil pancingan gitu. Jadi semalam suami aku itu diajakin temennya untuk mancing di laut. Juga dapet, alhamdulillah rezeki hari ini ya bun. Ikannya juga lumayan besar. Kalau yang besar tadi biasanya kalau di daerah sini disebut ikan seminyak. Kalau ikan yang satunya yang agak lebar gitu aku juga lupa apa nama ikannya. Kalau di tempat bunda, apa sih bun nama ikannya? Soalnya aku memang juga belum begitu paham nama-nama ikan di sini. Karena aku itu lahir dan besar di kota yang gak ada pantainya. Jadi hanya sebagian aja ikan yang aku kenal. Oh ya, aku sampai lupa. Jadi bun, ikan tadi hasil pancingan pak suami, rencananya aku mau buat gultum atau gulai tumis. Untuk bahannya ada bawang merah, bawang putih, cabai, kunyit, lengkuas, jahe, dan juga cabai kecil. Opsional ya bun, sesuai dengan selera. Dan yang gak lupa yaitu diberi sedikit terasi dan juga sedikit air. Bumbunya dihaluskan dulu, bisa menggunakan blender. Aku mau panasin dulu minyaknya karena nanti rencananya mau langsung ditumis. Aku mau aduk-aduk dulu ini bumbunya biar mateng dan merata gitu. Jadi bun, gultum ini atau gulai tumis adalah makanan khas orang Bangka. Aku juga baru kenal dengan masakan ini semenjak ikut suami tinggal di sini. Sudah lumayan banyak tahu juga tentang makanan khas daerah kota ini yang awalnya nggak tahu sama sekali dan akhirnya bisa mengikuti.
Jadi bun, dulu aku itu sebelum menikah nggak bisa masak sama sekali, apalagi masak-masakan yang kayak gini. Karena menurut aku ribet banget kalau harus masak yang kayak gini, maunya yang simple aja, yang goreng-goreng atau yang tumis-tumis. Juga dulu di rumah ibu aku itu jarang banget yang namanya masak kayak gini, lebih sering ke GoFood atau juga beli lauk yang udah jadi. Karena dulu ibu aku itu bukan ibu rumah tangga, ibu yang pekerja gitu. Jadi jarang banget masak yang kayak gini, kecuali lagi ada acara atau ada hari-hari tertentu gitu. Dan sekarang saat aku sudah menikah dan juga punya anak, tinggal di daerah yang dekat laut, disinilah hidup aku dimulai. Yang awalnya aku nggak tahu apa-apa, disinilah aku mulai belajar dari nol lagi. Karena beda banget menurut aku, yang awalnya aku itu tinggal di kota dikelilingi oleh sungai, dan sekarang aku tinggal di kota dikelilingi oleh pantai. Mulai dari makanan, ikan, dan terutama masakan. Dan dulu juga aku sempat nggak bisa makan ikan laut karena biasa makan ikan sungai. Akhirnya sempat mogok makan juga dan pilih-pilih makanan karena lidah aku belum bisa diajak kompromi waktu itu. Tapi alhamdulillah sekarang mungkin karena sudah terbiasa juga, lidah aku sudah mulai bisa beradaptasi. Masya Allah, maaf ya bun, udah keasikan ngobrolnya. Aku jadi lupa deh apa yang aku lakukan sekarang. Nah, kalau sebelah kiri ini adalah ikan yang bumbunya udah kita blender tadi ya bun. Kalau sebelah kanan aku itu adalah ikan yang badannya lebar tadi. Aku mau goreng aja untuk anak-anak, soalnya ini agak pedas jadi nggak mungkin untuk anak-anak bisa makannya. Karena pak suami itu doyan banget yang namanya makanan pedas. Nah, sepertinya ini makanannya udah masak, airnya juga udah menyusut. Mau dipindahin dulu di atas piring untuk pak suami nanti makan siang. Cukup di sini aja dulu ya bun untuk videonya kali ini. Akhir kata aku mau ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, jangan lupa bersyukur.